itu yang tadi sudah sempat saya sampaikan sejak awal. Sudah disajikan data-data bagaimana hasil dari lembaga survei melihat angka-angka bagi para capres dan juga cawapres. Karena memang semakin dekat kita dengan pemilu, semakin fokus kita untuk bisa memantau tren elektabilitas ini. Kalau tadi dikatakan dan juga kalau tadi bisa kita lihat dari angka-angka beberapa lembaga survei. Sekali lagi saya ingatkan beberapa lembaga survei memang ada yang menunjukkan penurunan. Langsung saja mungkin saya akan sampaikan pasangan Ganjar Mahfud ini dari beberapa lembaga survei memang sepertinya terjun. Kemudian juga ada yang menyalip yaitu pasangan nomor 1, pasangan Amin. Dan diduga ketika kemudian berhitung memprediksi mengenai siapa pasangan yang akan maju ke putaran kedua disebut adalah pasangan nomor 1 dan juga pasangan nomor 2, pasangan Amin, kemudian juga pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Benarkah demikian? Nanti kita akan dengarkan perwakilan ataupun juga pandangan dari perwakilan masing-masing capres-cawapres, tapi juga saya akan perkenalkan yang juga akan memberikan pandangan dari sudut pandang politik Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, selain Mas Adi Prayitno yang menemani saya di studio, sudah hadir perwakilan dari masing-masing capres-cawapres. Saya akan mulai terlebih dahulu dari pasangan nomor urut 1 yang juga bergabung melalui daring, yaitu Pak Jazilul Fawait yang juga mengusung Pak Anies, kemudian juga Gus Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazilul. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri, Pak Dr. Adi. Baik, selamat malam. Nah, juga ini bergabung dengan kita selanjutnya perwakilan dari TKN Prabowo Gibran sudah bergabung Pak Herman Khairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Putri, Mas Adi, dan Pak Jazilul, sahabat saya. Baik, kami juga mengundang perwakilan dari ataupun juga jubir TPN, Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, ada Bang Yogan Sogen. Selamat malam Bang Yogan. Baik, oke, nanti kita akan terhubung juga dengan Bang Yogan yang sepertinya juga masih dalam perjalanan untuk bisa bersama kami di studio. Tapi yang pasti saya ingin dengarkan bagaimana pandangan dari Pak Jazilul. Pak Jazilul ini kalau kita lihat dari beberapa lembaga survei seperti yang sudah sempat saya katakan tadi, pasangan Amin ini kemudian elektabilitasnya trennya naik bahkan menyalip Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Pak Jazilul silakan. Ya, alhamdulillah tentu kita bersyukur bahwa suara perubahan terbukti makin hari makin deras, makin kencang terbukti dari survei-survei yang ada. Nah, memang sedari awal dan sampai hari ini memang ada dua poros, poros perubahan dan poros keberlanjutan. Nah, poros perubahan ini hari-hari ini dan memang kita dari lembaga survei yang ada memang poros perubahan inilah yang memiliki militansi, relawan yang memiliki militansi sekaligus track record dan pengalaman yang diharapkan dapat mengatasi keadaan di 2024-2029. Yang kedua memang dari semua hasil survei yang ada 50%. Artinya memang prediksinya akan ada 2 putaran. Sampai hari ini belum ada yang menjelaskan akan terjadi 1 putaran. Publik masih belum banyak tahu tentang putusan MK dan paman Pak Gibran, paman Usman. Kalau publik lebih banyak tahu tentang paman Usman, itu menurut hasil survei SMRC itu memberikan efek kenaikan elektoral untuk pasangan Amin. Publik juga belum terlalu tahu tentang neo orba yang seperti disampaikan Bu Mega. Dan bagi pasangan Amin, pemilu ini bukan hanya sekedar mencari kekuasaan, menang pemilu, tetapi pemilu ini adalah bagian dari pendidikan politik demokrasi. Jadi warga juga harus dicerdaskan. Saya yakin warga yang cerdas, pemilih yang cerdas akan cenderung untuk memilih pasangan Amin. Karena memiliki track record yang jelas, pengalaman yang jelas, prestasi yang jelas, juga sosok yang prima dari sisi fisiknya ya, karena sama-sama masih usia 50-an dan belum pernah terkena penyakit dari fisik. Dari visi juga visi perubahan yang memang ingin
merubah segala sesuatu kebijakan yang dirasa masih belum optimal di masa lalu. Demikian juga hari-hari ini terjadi cuaca buruk demokrasi. Cuaca buruk demokrasi bagi pasangan Amin ini akan menguntungkan jika memang masyarakat pemilih itu memiliki kecerdasan politik, ada pendidikan politik. Nah, kami hanya terus akan bekerja pasangan Amin untuk mencerdaskan politik kita, untuk pendidikan politik, karena hari-hari ini disinyalir demokrasi makin memburuk, kecurangan akan banyak terjadi, muncul indikasi-indikasi yang menggunakan Ya. Pak Jazilul, mohon maaf, sepertinya kami. Untuk menengah. Baik, Pak Jazilul, mohon maaf, saya harus hentikan sampai di situ, Pak Jazilul, karena kami tidak bisa. Ya, Pak Jazilul, mohon maaf sekali. Kami akan coba perbaiki hubungan kami kembali dengan Pak Jazilul karena kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara Pak Jazilul. Ada patah-patah, nanti kita akan coba untuk bisa tersambung kembali dengan Pak Jazilul dengan suara yang lebih clear harapannya. Tapi mungkin Mas Adi bisa berikan pandangan. Ini menarik. Tadi Pak Jazilul mengatakan ini masyarakat belum tahu masalah Paman Usman, keputusan MK, Neo Orba. Coba kalau tahu, pasti akan semakin banyak suara yang kemudian berlimpah kepada pasangan Amin. Menariknya sebenarnya kan yang sering menyuarakan ini adalah bukan pasangan Amin, tapi pasangan dari Pak Ganjar Mahfud. Tapi kemudian kenapa Pak Jazilul sampai bisa mengklaim bahwa suaranya nanti larinya ke Amin ini malah kalau tahu, Mas Adi? Ya, saya kira banyak hal yang bisa dijelaskan. Pertama terkait dengan survei. Jadi dalam kurun waktu 2,5 bulan ke depan, ini tentu dinamika potret survei ini akan berkembang cukup dinamis ya. Ada yang naik, ada yang berkurang, ada yang turun, dan ada kemudian yang juga akan muncul secara signifikan. Karena ke depan ini kita akan dihadapkan pertama pada kampanye politik yang dilakukan oleh semua calon. Ini kan mesin politik semua digerakkan, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini turut akan meyakinkan kepada pemilih kira-kira siapa calon presiden yang akan mereka pilih nantinya. Yang kedua, Putri, debat kandidat yang 5 kali akan dilaksanakan oleh KPU, ini tentu turut akan menentukan bagaimana turun naiknya nanti perolehan tingkat elektabilitas mereka, minimal versi survei yang akan muncul ke depan. Kenapa? Ada sekitar 30% masyarakat kita itu yang akan mengubah pilihan politik mereka setelah melihat debat kandidat yang nantinya akan dimunculkan oleh masing-masing calon. Jadi oleh karena itu angka statistik per hari ini itu juga sangat mungkin masih bisa berubah secara total. Ada yang naik dan ada yang turun. Lalu yang di puncak juga bisa terguling gara-gara melihat debat mungkin masyarakat. Kalau melihat potensi Pak Prabowo dan Gibran rasa-rasanya lolos kalau ada putaran kedua ya. Kecuali hanya ada satu putaran. Nah, yang menarik pembicaraan itu adalah kira-kira siapa yang di putaran kedua yang akan masuk, apakah kubunya Amin ataukah kubunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini yang ramai. Dulu memang jarak antara kubu Amin dan Prabowo, maksud saya Ganjar dan Pak Mahfud, ini kan selisihnya cukup signifikan di angka 2 digit. Tapi belakangan sudah mulai 1 digit perubahannya. Yang saya kira dalam hal beberapa ke depan ini akan terjadi tarik menarik yang cukup luar biasa dari gerakan politik apapun dari segi narasi isu. Jadi inilah yang saya kira memang ke depan akan turut menentukan. Satu sisi siapa yang berani membangun satu diskursus politik yang pro dengan rakyat dan pada saat yang bersamaan melakukan kerja-kerja politik yang terukur, meyakinkan pemilih sebagai rakyat yang pro terhadap agenda mereka. Itulah yang saya kira akan menentukan bahwa mereka lah yang akan memenangkan pertarungan di Pilpres itu, Putri. Baik, Pak Herman, nanti pada saat acara debat Capres-Cawapres sepertinya akan memegang peranan penting. Kalau Mas Adi memang mengatakan Prabowo mungkin akan lolos begitu kan, tapi jangan lupakan ada 30% pemilik suara yang mungkin masih bisa mengubah pendapatnya ataupun juga pilihannya. Bagaimana kemudian antisipasi mengenai hal ini, Pak Herman Khairon? Setelah jeda nanti kita akan bahas kembali, termasuk juga nanti kita akan kedatangan perwakilan dari kubu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD sesaat lagi.